Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya adalah Winda Karisma dan teman saya Tri Yuliana. Kami adalah mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Prodi D3 Administrasi Perkantoran, Angkatan 2018. Video ini adalah proyek akhir mata kuliah MSDM dengan dosen pembimbing Ibu Munawaroh MSI. Judul tema proyek yang kami angkat adalah Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja atau yang biasa disingkat dengan K3 dalam sumber daya manusia. Berikut ini adalah topik pembahasan yang akan kita bahas. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja atau biasa disingkat K3 adalah suatu upaya guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Pengertian kesehatan adalah keadaan umum dari kesejahteraan fisik, mental, dan emosional. Pengertian keselamatan adalah kondisi di mana kesehatan fisik orang-orang dilindungi. Sedangkan keamanan adalah perlindungan untuk karyawan dan fasilitas organisasional. Tujuan ketiga adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan memelihara kesehatan, keselamatan, dan keamanan tenaga kerja di dalam perusahaan untuk dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan pada akhirnya dapat meningkatkan sistem efisiensi produktivitas. Nah, ada jenis bahaya apa saja sih yang terdapat pada K3? Yang pertama, ada bahaya jenis kimia. Bahaya akibat terhirupnya atau terjadinya kontak antara manusia dengan bahan kimia berbahaya. Contohnya, yaitu abu sisa pembakaran bahan kimia, uap bahan kimia, dan gas bahan kimia. Kemudian, ada bahaya jenis fisika. Bahaya akibat suatu temperatur udara yang terlalu panas maupun terlalu dingin, serta keadaan udara yang tidak normal, yang menyebabkan terjadinya perubahan atau mengalami suhu tubuh yang tidak normal. Selanjutnya, ada bahaya akibat keadaan yang sangat bising yang menyebabkan terjadi kerusakan pada pendengaran. Yang terakhir adalah bahaya jenis proyek atau pekerjaan, yaitu bahaya akibat pencahayaan yang kurang sehingga menyebabkan kerusakan penglihatan, serta bahaya dari pengangkutan barang serta penggunaan peralatan yang kurang lengkap dan aman yang mengakibatkan cedera pada pekerjaan orang lain. Adapun standar keselamatan kerja yang perlu kita ketahui, di antaranya perlindungan benda yang meliputi seluruh badan, perlindungan mesin, pengamanan listrik yang harus dicek secara berkala, dan pengamanan ruangan. Salah satunya meliputi sistem alarm. Selain itu, ada juga alat pemadam kebakaran, penerangan yang cukup, ventilasi yang baik, dan jalur evakuasi. Selanjutnya ada alat pelindung diri atau APD. APD merupakan perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja dan orang di sekitarnya. Alat pelindung diri ini meliputi yang pertama ada alat pelindung kepala, terdiri dari helm pengaman, kacamata pelindung, masker, dan juga pelindung telinga. Lalu yang kedua ada alat pelindung tubuh, terdiri dari sarung tangan, rompi safety, dan juga sepatu pelindung. Selanjutnya ada isu-isu kesehatan di tempat kerja. Yang pertama ada penyalahgunaan obat-obatan. Pemakaian yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Lalu ada persoalan kesehatan emosional atau mental. Penting juga untuk menjaga kesehatan mental di tempat kerja demi keberlangsungan pekerjaan. Lalu ada kualitas udara di tempat kerja. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke ruangan kerja, dan juga pembersihan filter AC. Lalu yang terakhir ada merokok di tempat kerja. Jika karyawan perokok, maka tempat kerja dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan memenuhi persyaratan, yaitu jauh dari pintu masuk dan keluar, dan juga jauh dari tempat orang berlalu lalang.
Selanjutnya, cara pengendalian ancaman bahaya kesehatan kerja. Yang pertama ada pengendalian teknik. Contohnya itu mengganti prosedur kerja, menutup atau mengisolasi bahan bahaya, dan juga menggunakan otomatisasi pekerja. Lalu ada pengendalian administrasi. Contohnya itu mengatur waktu yang pas atau sesuai antara jam kerja dengan istirahat. Yang kedua menyusun peraturan K3, dan yang ketiga memasang tanda-tanda peringatan. Dan yang ketiga ada standar keselamatan kerja. Contohnya itu pengamanan sebagai tindakan keselamatan kerja dan juga perlindungan badan yang meliputi seluruh badan. Dan yang ketiga ada standar keselamatan kerja. Contohnya itu pengamanan sebagai tindakan keselamatan kerja. Materi selanjutnya yaitu 8 hal penting keamanan kerja. Yang pertama, kekerasan di tempat kerja. Kedua, keamanan internet atau intranet. Yang ketiga, pemulihan gangguan atau bencana bisnis. Yang keempat, kejahatan kerah putih. Dan yang kelima, persoalan penyeleksian atau penyaringan karyawan. Yang keenam, pencurian umum. Yang ketujuh, praktek bisnis yang tidak etis. Dan yang terakhir, pencurian peranti keras atau lunak komputer. Melalui pelaksanaan K3 ini, diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, pelaksanaan K3 dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.